dalam Tuhan, mari kita langsung buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Satu bagian firman Tuhan buat kita semua hari ini. 1 Petrus 2 ayat 9 kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berapa banyak saudara yang percaya saudara adalah umat pilihan Allah? Boleh angkat tangan kita ya di rumah. Amin saudara. Kita harus percaya saudara. Kita pun hari ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah umat pilihan Allah. Saya percaya saudara, rancangan Tuhan dari dulu, dari awal sekarang sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Ketika Dia memilih umat pilihannya, umat Israel saudara, Dia sudah punya rancangan saudara. Ya kan? Toh rancangan itu tidak sampai saja kepada umat Israel, tapi sampai juga kepada kita semuanya. Hari ini setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka adalah umat-umat pilihan Allah. Amin. Jadi kalau kita umat pilihan Allah, berarti kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah berarti kita juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Kalau kita ahli waris kerajaan Allah, berarti apa yang harus kita takuti ketika kita menjalani hidup di tengah dunia ini? Yang namanya ahli waris berarti kan segala sesuatunya Tuhan siapkan buat kita. Itulah saudara. Ya kan? Mau apa di dunia ini? Tuhan sanggup untuk memberikan bagi umat-umat pilihannya. Amin saudara. Cuman yang menjadi persoalan hari ini, bagaimana dengan kehidupan umat-umat pilihannya hari ini? Apalagi hari ini kita sedang berada di tengah-tengah keadaan yang boleh dibilang keadaan yang cukup rumit dan mungkin juga cukup sulit. Tapi saya mau katakan, semuanya sudah dimuatkan oleh firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang halo. Oh iya. Saya takut nyebut sukar gitu kan. Maunya kan, kita ini kan manusia, cenderung lebih mau yang enak. Kalau disuruh yang sukar, kasih dia. Nah, untuk gak ada orang di sana saudara. Iya kan? Kita ini manusia kan seperti begitu. Maunya semuanya serba instan, semuanya serba cepat. Kalau berdoa mau Tuhan, maunya itu Tuhan cepat-cepat menjawab itu doa. Padahal sesungguhnya, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan itu, ikut Tuhan itu berbicara soal proses. Mukanya tegang semua kalau ngomong proses, saudara. Ya, memang manusia cenderung mau yang semuanya mau cepat, saudara. Semuanya mau enak, semuanya mau yang gampang. Tapi saudara, saya mau kasih tahu saudara, menjadi umat pilihan Allah tidaklah mudah, tidak gampang saudara. Tapi tidak berarti kita tidak bisa atau kita tidak mampu menjadi orang-orang pilihan Allah yang sesuai dengan kehendak Allah. Saya ulangi lagi, kekristenan itu bicara soal proses hidup. Jadi kalau hari ini kita diproses di dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, berarti kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Berarti kita sedang berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Bukan berarti kalau Tuhan izinkan ada persoalan, ada masalah dalam kehidupan kita, ada pergumulan dalam kehidupan kita, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan kita. Jangan pernah berpikir menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan di dalam kehidupan ini, bahkan kesusahan demi kesusahan yang memang Alkitab sudah katakan saudara,
Jangan pernah berpikir itu karena Tuhan sudah tidak sayang dengan kita. Itu salah, saudara. Itu namanya kita sangka buruk. Nah, itu kalau kata Ustadz Dasat Latif gitu kan. Itu sangka buruk. Nah, itu bahasa Sulawesi, saudara. Ya kan? Jangan pernah berpikiran bahwa Tuhan mau menyusahkan kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah mencobai kita, saudara. Saya tidak marah, saudara. Saya lagi khotbah ini. Memang lagi berapi-api ya. Kencang, saudara. Iya, saudara. Berapa banyak hari ini orang yang lupa bahwa dia itu umat pilihan Allah. Dia itu imamat rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri loh. Bayangkan. Bukan second hand. Allah sendiri. Dia yang mengkredit saudara dan saya. Dia yang menciptakan kita. Bahkan kalau kembali ke perjanjian lama, dia ciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib. Betul nggak? Dia ciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Betul nggak? Iya. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang dahsyat buat kita semuanya. Memang dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, banyak hal yang bisa kita hadapi. Ada kalanya Tuhan izinkan kita terburu masuk dalam jurang. Ada kalanya kita jalani jalan-jalan yang berbatu, berkerikil. Kadang-kadang kerikilnya tajam-tajam, mungkin tusuk-tusuk kaki kita. Ada kalanya mungkin sepertinya kesusahan itu selalu ngikutin kita. Kalau saya nggak pernah lepas dari kesusahan ini, Tuhan. Ada kalanya rasa malu tidak pernah mau lepas dari kehidupan kita, saudara. Tapi cek semuanya. Coba cek semuanya, saudara. Apakah itu Tuhan sengaja? Tidak. Kalaupun Tuhan izinkan, itu pasti Tuhan punya tujuan tertentu. Tapi kalau karena kelakuan kita, karena kesalahan kita, satu-satunya cara tinggal minta ampun dengan Tuhan. Bereskan semuanya. Dan Tuhan memberikan kita kelepasan. Tuhan akan memberikan kita kelegaan, saudara. Sehingga kita tidak tertuduh lagi dengan dosa-dosa kita. Kita tidak tertuduh lagi dalam menjalani hari-hari ke depan kita, saudara. Yang terpenting itu bukan yang di belakang, tapi yang di depan sana, saudara. Makanya Paulus ketika dia sudah bertemu dengan Kristus, apa yang dianggap keuntungan yang dahulu, kebanggaan yang dahulu, semuanya dibilang apa? Sampah, saudara. Karena Kristus lebih mulia dari segala sesuatu. Makanya Paulus tidak mau menoleh ke belakang, tapi dia mengarahkan pandangannya ke depan. Ingat istri Lot? Siapa namanya istri Lot? Bintang 100. Kita tidak menuliskan namanya istri Lot, tapi Ibu Amida ternyata tahu namanya Ibu Lot. Ya saudara, itu bukti. Bukan persoalan lagi yang di belakang itu, saudara. Alkitab bilang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sesungguhnya sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Tuhan gak pernah loh saudara mau ingat-ingat masa lalu kita. Yang ingat masa lalu kita itu cuma iblis. Dan itu yang akan dipakai untuk menuduh kita, menuduh saudara. Percuma. Percuma kamu setia, gak bakalan dah. Buat apa rajin? Dulu kan kamu orangnya bandel. Dikasih ingat kita yang dulu-dulu. Kita memang semuanya orang berdosa, saudara. Tapi karena Kristus, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Amen. Lalu untuk itulah Yesus mati supaya apa? Kita terbebas dari hukum dosa itu, saudara. Tapi tidak berarti kita lalu kembali lagi kepada kehidupan dalam dosa. Tidak, saudara. Nah makanya kita harus menyadari kita ini umat pilihannya Allah. Kepunyaan Allah sendiri.
Harusnya kita bangga dan kita semangat menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Kalau boleh, tidak ada yang perlu saudara takutkan di dunia ini selain Tuhan Yesus. Ada cerita orang Papua, saudara ya. Dia lagi sedikit mabuk. Habis minum, saudara ya. Minum dulu, jalan. Setelah tahu, langsung ketemu dengan orang di depan. Kenapa kau mabuk? Pacu, kenapa mabuk? Saya tidak mabuk. Wah, langsung, kau sudah mabuk itu? Saya tidak mabuk. Dan sampai goyang, saudara. Saya tidak mabuk. Tidak. Oh, kau macam-macam ya. Nanti saya lapor sama polisi ya. Tidak ada saya takut di sini. Kau dengar baik-baik ya. Tidak ada yang saya takut di sini. Dia masih ingat Tuhan. Selain yang di atas. Tapi tiba-tiba polisi datang dari belakang. Dia kata ada polisi. Dia ada di belakang katanya. Dia takut. Kalau orang berbuat salah dia takut dengan manusia. Tapi kita, saudara, tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini. Maaf, bukan sombong, saudara. Karena saya bicara sebagai orang pilihan Allah. Ya. Saya, Tuhan sedang izinkan ada dalam beberapa tempat, saudara. Kalau dulu mungkin saya diam-diam, saudara. Tapi sekarang tidak ada lagi yang harus didiam-diamkan. Ya. Waktunya sudah semakin dekat. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau harus kita perbaiki kehidupan, kita perbaikilah kehidupan ini. Tidak usah malu. Kalau ada yang harus kita minta maaf, minta maaf. Kalau kita menyakiti. Saya mau bilang sama Bu Evi. Ya. Kalau saya pernah menyakiti hati Bu Evi, saya minta maaf. Sama-sama, Pak. Udah. Sudah berapa kali saya sampaikan ini kan? Siapa tahu Bu Evi belum maafkan saya. Dan semua jemaat kasih Allah, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Kalau saya pernah berbuat sesuatu menyakiti hati jemaat, di hadapan Tuhan saya bilang hari ini saya minta maaf buat saudara. Saya tidak ada hati untuk menyakiti hati jemaat, saudara. Ini waktu sudah semakin cepat. Kita harus berubah. Amin. Kita harus menyadari, saudara, kita ini milik Allah. Perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak bernilai kekekalan, tidak perlu lagi kita persoalkan. Amin. Kita harus tahu tujuan kita. Kita sedang mau menuju perkara yang kekal. Perkara langit baru, bumi baru. Kalau kata hamba Tuhan Omelas. Ya tuh, LB3. Iya. Kalau hari ini sampai hari ini kita masih mempersoalkan perkara-perkara yang tidak bernilai kekal, saya takut nanti Tuhan menolak kita semuanya. Lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang yang melakukan sepertinya melakukan perkara kekal saja, Tuhan bisa tolak. Betul? Melakukan mujizat, melakukan pelayanan. Oh, itu orang-orang hebat kan di Matius 7 ayat 21 23 itu. Itu orang-orang hebat semua. Bahkan kalau dilihat mungkin dia sudah tidak perkarakan lagi perkara dunia, karena perkara rohani diceritakan. Tapi apa kata Yesus? Yesus menolak. Apalagi kita, saudara. Kalau kita masih persoalkan perkara-perkara yang tidak bernilai kekekalan. Kita itu tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita tidak sedang menunjukkan kita ini adalah imamat yang rajani. Kita tidak sedang menunjukkan kita ini miliknya Kristus. Karena itu saya mengajak kita semuanya. Kita mau menyadari ini. Jangan mau ditipu iblis. Kalau diungkit-ungkit perkara-perkara masa lalu kita, pandang ke depan, saudara. Yesus sudah siapkan yang terbaik buat saudara. Kalau hari ini kita masih mengalami pergumulan, bertahan, saudara. Amin, saudara. Saudara harus kuat bertahan. Saudara harus punya iman. Karena ciri umat pilihan Allah, dia hidup oleh iman kepada Kristus.
Ibrani bilang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita umat pilihan Allah. Pertama kita harus hidup oleh iman kepada Yesus. Bukan kita hidup oleh iman kepada dunia ini. Dunia ini sementara. Apa yang kita punya pun itu bukan punya kita. Cuma kesempatan saja toh Tuhan kasih apa kita memiliki, menikmati. Itu pun juga bukan milik kita, saudara. Dan kita tidak beriman dengan hal itu, saudara. Kita beriman kepada Yesus. Makanya Yesus bilang kan, kalau anak manusia itu datang, firman dalam Lukas 18 kalau nggak salah itu ya. Coba tampilin ya. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat. Nah, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ini bukti, saudara. Kita, umat pilihan Allah, saudara dan saya, kita harus hidup di tengah dunia ini, di bumi ini. Selagi kita masih di bumi ini, kita harus hidup oleh iman kepada Yesus. Supaya nanti kelak Yesus datang, dia akan temui kehidupan kita. Dan dia dapatkan iman. Saudara dan saya tetap beriman kepada Tuhan. Tidak mundur. Tidak meninggalkan Tuhan. Tidak menjual iman. Jangan pernah tinggalkan iman percaya, saudara. Apapun resikonya, jangan pernah tinggalkan iman percaya. Matius 17 ayat 20 juga bilang apa? Kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, kan? Bayangkan, saudara, iman sebesar biji sesawi saja. Coba tampilkan, Yes. Matius 17 ayat 20. Saudara pernah lihat biji sesawi ya? Kecil, Bang. Nah, saya nggak bawa sih ya. Waktu itu waktu ke Israel saya simpan, cuma saya lupa taruh di mana. Itu kecil sekali. Ya. Kalau menurut penelitiannya itu iman biji sesawi itu biji yang terkecil ya di antara tumbuhan biji. Tapi kalau ditanam ya dia bisa tumbuh besar. Tapi Yesus tidak ambil setelah dia besar. Dia ambil perumpamaan waktu dia awal. Sebiji sesawi saja. Ya ini ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan. Bayangkan ini, saudara. Jadi kalau saudara menyadari saudara adalah umat pilihan Allah, hiduplah oleh iman. Miliki iman yang kuat teguh di dalam Tuhan, saudara. Iman biji sesawi saja bisa memindahkan gunung, saudara. Jadi gunung itu bisa saudara gambarkan persoalan, pergumulan, tantangan saudara. Jadi tidak ada yang mustahil kan bagi Tuhan. Apa saja asal kita beriman kepadanya. Apa persoalan kita hari ini, saudara? Engkau bisa katakan kepada gunung-gunung persoalanmu, pergi kau. Kalau kita punya iman, dia akan pergi. Kita akan diberi kemampuan, saudara. Yang kedua, hidup orang-orang pilihan Allah. Pertama tadi itu dia hidup oleh iman. Yang kedua, dia harus hidup dalam percaya. Hidup karena percaya. Percaya kepada apa, saudara? Satu, orang pilihan Allah harus percaya pada janji-janji Allah. Amin, saudara? Karena Tuhan itu pasti akan menepati janji-janjinya. Sekalipun ada orang menganggap Tuhan lalai, seperti di Petrus mengatakan 2 Petrus 3 ayat 9 1 ya. Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat kita, saudara. Jangan pernah menganggap janji Allah, apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini, saudara,
Tuhan lalai untuk menepatinya. Tidak, saudara. Bahkan kalau saudara baca dengan baik firman Tuhan ini, saudara, tentang akhir zaman, tentang apapun, saudara, semuanya sedang menuju pada penggenapannya. Bahkan sudah banyak yang digenapi. Jadi, kita umat pilihan Allah, kita harus hidup dalam percaya kita kepada Yesus. Kita percaya pada setiap janji-janjinya, saudara. Kalau dia berjanji, dia berikan kelegaan kepada kita. Saat kita letih, lesu, dan beban berat, kita harus percaya itu. Konsekuensinya apa? Kita datang kepadanya. Kan Matius 11:28 mengatakan, mari kepada aku, toh. Iya. Dia sudah sediakan. Tapi kalau kita tidak datang kepadanya, bisa jadi itu tidak jadi bagian kita. Tuhan Maha tahu, saudara. Iya. Tapi Tuhan mau lihat sikap iman kita di hadapan. Sikap percaya kita kepadanya. Tangannya kan selalu terulur. Tangan Tuhan selalu terulur. Mari. Kalau Tuhan sudah buka tangan begini, kita tidak mau datang lagi ya. Yang salah siapa? Kita apa Tuhan? Kalau kadang-kadang ada orang yang menyalahkan Tuhan karena keadaannya. Padahal Tuhan sudah buka tangan. Cuma dia tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi jemaat kasih Allah, saya mau kasih tahu, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena keadaan sulit, karena keadaan apapun di luar sana, di dalam diri kita, saya mau kasih tahu, jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Pertama, percaya pada janjinya. Yang kedua, percaya pada kuasa Allah. Amin. Dia Allah yang berkuasa, saudara. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara. Sampai dia datang dan dia terangkat ke surga, saudara. Dia Allah yang berkuasa, saudara. Dia berkuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Betul, saudara? Pada mulanya adalah firman. Waktu dia menciptakan langit dan bumi, firman Tuhan bilang semuanya kan kosong, tidak ada. Dari tidak ada, Tuhan bisa menciptakan menjadi ada. Dari bumi bulat ini kosong, saudara. Tuhan ciptakan satu persatu sehingga semuanya ada. Jadi kalau Tuhan itu mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan ini? Dia mampu membuka jalan buat kita. Firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan yang buka jalan, saya ada orang lagi yang bisa tutup. Bahasa Ambon sedikit. Ya kan? Tapi kalau Tuhan juga tutup jalan, kita mau nangis Bombay pun gak bakalan terbuka. Itulah kuasa Tuhan. Karena itu kita harus percaya, Dia sanggup membuka jalan buat saudara dan saya. Amin. Dia sanggup membebaskan kita, melepaskan kita dari semua dosa yang mengikat kita selama ini. Persoalannya kita mau percaya nggak kepada kuasa Tuhan, atau kita pergi cari pertolongan ke tempat lain. Kali-kalian memberi saya mau katakan, saudara, ya, saya sering katakan, saudara, jangan cari pertolongan ke tempat lain. Mau dia itu labelnya apapun, orang pintar kah, dukun kah, jangan pernah, saudara. Karena itu akan sangat melukai hati Tuhan. Kalau dalam pergumulan sampai akhir hidup kita sekalipun, sepertinya Tuhan tidak membebaskan kita dari pergumulan kita, tapi iman kita tidak goyah, kuasanya akan menyelamatkan kita. Kita finishing well, saudara. Karena iman kita tidak berubah. Kuasa Tuhan mampu membebaskan kita. Kuasa Tuhan meluputkan kita, menolong kita, menyertai kita. Dan kuasa Tuhan membawa kita pada keselamatan. Hiduplah oleh iman. Hiduplah karena percaya. Dan yang terakhir adalah hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Ya. Ada banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, saudara, yang memperoleh kasih karunia Tuhan.
dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, saudara, sebagai umat pilihan Allah, saudara, kita butuh kasih karunia Tuhan. Kejadian 6 ayat 8, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Ketika Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, saudara, dia dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Sekalipun itu enggak mudah, enggak gampang, bahkan enggak masuk akal. Waktu Tuhan berbicara kepada Nuh untuk pergi buat bahtera, tantangannya enggak mudah. Nuh sampai dikira orang gila kan, disuruh bangun bahtera di atas gunung. Ngapain? Hujan kagak ada, banjir pun gak ada hari itu. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, Nuh pun mungkin, udahlah dia nih gak masuk akal banget nih. Masa kita harus bikin bahtera di atas gunung? Aduh, belum lagi yang ledek-ledek kita, belum lagi yang hina-hina kita, dianggaplah kita apa ini orang setengah ini. Ya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Nuh melakukannya. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan adalah sesuatu yang membuat kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih karunia kepada kita, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, saudara, sesulit apapun keadaan kita hari ini, percayalah kau akan mampu, kau sanggup untuk melewatinya. Amin, saudara. Dan Tuhan nanti akan melihat kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan janjinya akan ditepati atas kehidupan kita. Maria mendapat kasih karunia Tuhan. Enggak mudah loh. Waktu malaikat datang, dibilang kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Ya kan, sementara belum nikah dan lain sebagainya. Itu gak mudah, saudara. Bagaimana orang mencibirnya, bagaimana orang hari itu pasti dah lihatnya sebelah mata. Loh, kok belum nikah? Sudah hamil. Bahkan tunangannya kan berniat untuk apa? Memutuskan hubungannya kan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Maria dan Yusuf pun juga beroleh kasih karunia Tuhan kan, sehingga mereka beroleh kekuatan. Untuk apa? Melewati semua itu, untuk menggenapkan perintah Tuhan. Kasih karunia Tuhan lah yang akan memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan di tengah dunia ini. Sulitnya kehidupan, nah, kalau kasih karunia Allah menyertai kita, kita akan dimampukan. Amin. Yang penting kita tetap menyadari, kita ini umat pilihan Allah. Kita ini miliknya Kristus. Yohanes 15 bilang apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayatnya yang kelima. Jadi kalau kita ini milik Kristus dan kita tetap tinggal di dalam Yesus, kita dapat berbuat banyak hal. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena Kristus. Semua yang dapat kita lakukan di tengah dunia ini, saudara, jangan sekali-kali bilang itu karena saya. No. Semuanya itu karena Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita semuanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Baik. Saya undang pemain musik, kita naikkan satu pujian sebelum kita masuk. Ku pandang wajahmu dan berseru,